Kita berjumpa kembali di video materi tentang pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita membahas tentang masalah beberapa istilah ya yang digunakan di dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kelas, objek, properti, dan metode. Nah, 4 ini biasanya banyak digunakan di dalam pembuatan pemrograman berorientasi objek. Nah, kita melihat dulu definisi kelas. Kelas adalah blueprint dari objek. Artinya bahwa menjadi cetak biru ya dari objek itu gitu. Atau dengan bahasa sederhananya adalah kelas itu bagian dari objek atau kerangka atau desain dari objek itu sendiri. Nah, kelas digunakan untuk membuat framework. Nah, jadi ya kelas itu untuk membuat kerangka dasar dari objek. Kelas bisa dianalogikan seperti komputer ya. Jadi ya, komputer itu merupakan objek. Komputer memiliki beberapa ciri, misalnya merek, keyboard, kemudian prosesor, dan juga ciri yang lain yang menyatakan sebuah benda tersebut adalah komputer. Selain memiliki beberapa ciri, komputer mempunyai tindakan, misalnya menghidupkan komputer, mematikan komputer. Kelas juga dianalogikan sebagai gambaran umum tentang suatu benda. Pada pemrograman, contoh kelas itu seperti koneksi database. Nah, jadi kelas ini adalah bagian-bagian daripada objek yang diklasifikasikan atau dikelompokkan yang memiliki beberapa ciri. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita perhatikan objek-objek di sekitar kita, misalnya mobil. Nah, mobil itu juga memiliki beberapa kelas. Misalnya juga mereknya, warna, kemudian merek, kemudian juga tipe, kemudian juga lain-lain ya. Itu bisa kita lihat objek kendaraan. Atau objek yang lain misalnya apa? Kalau kita kaitkan dengan manusia, maka tentu di situ ada yang namanya identitas. Nah, identitas itulah yang disebut dengan kelas tersebut. Nah, itu kalau kita bicara tentang kelas. Kalau kita kaitkan dengan pemrograman, maka kelas itu tadi bisa pengelompokan suatu hal-hal yang berkaitan dengan fungsi-fungsi. Misalnya seperti ini tadi, koneksi database. Nah, itu adalah kelas. Mungkin nanti untuk mencetak, kemudian juga nanti menghapus, kemudian juga menginput ya, mengedit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dianalogikan sebagai kelas. Kemudian penulisan kelas dalam PHP itu diawali dengan keyword kelas ya. Lalu diikuti dengan nama kelas. Lalu tata cara penulisan nama kelas sama dengan penulisan variabel di PHP. Ya, jadi nama kelasnya ini seperti ini, contohnya ini nama kelas. Kelas komputer. Nah, ini kata komputer ini itu tata cara penulisan ataupun pembuatannya itu mengikuti aturan dari penulisan variabel, karena nama kelas ini juga dianggap sebuah variabel, tetapi di dalam pemrograman itu disebut dengan kelas. Nah, untuk membuat nama kelas ini juga mengikuti aturan-aturan di dalam pembuatan variabel. Coba diingat kembali syarat-syarat variabel di dalam kita membuat variabel ketika secara teori kita pelajari di algoritma. Itu harus betul-betul diingat bagaimana aturan-aturan yang dibuat mengenai tata cara pembuatan variabel. Itu coba diingat kembali dan juga betul-betul sudah tidak lupa ya, karena kalau kamu lupa ya tentu ini tidak bisa menjadi seorang programmer gitu ya. Karena syaratnya adalah sudah memahami algoritma secara mendalam. Nah, yang diawali dengan huruf ataupun juga underscore pada karakter pertama. Jadi maksudnya di awal ini sebelum huruf K bisa kita kasih underscore
Boleh 1 kali, boleh 2 kali, itu tergantung kita. Lalu dapat diikuti dengan huruf, ya silakan dengan hurufnya. Bisa juga nanti underscore, kalau misalnya ada nama kelas ini 2 kata, maka bisa pemisahnya adalah underscore, tidak boleh menggunakan spasi. Atau menggunakan angka juga boleh, misalnya komputer 1, komputer 2 ya, tanpa spasi. Untuk karakter kedua dan seterusnya. Nah, isi dari kelas berada dalam tanda kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawalnya ini pembuka, ini penutup. Dan di antara pembuka dan penutup ini merupakan isi dari perintah, mungkin pendefinisian variabel ya. Bisa dilakukan. Nah, ini kalau kita mengawali ya untuk membuat sebuah nama kelas. Jadi di tag PHP ini di awal dan di akhir juga harus dibuat. Nah, di sini ada nama kelas. Penulisan nama kelas boleh menggunakan huruf besar di awal, boleh juga menggunakan huruf kecil semuanya. Ya, jadi ini harus menulisnya konsisten juga dan juga rapi. Ya, terkadang nama kelas itu bisa diawali dengan huruf besar, bisa juga semuanya huruf kecil. Bagaimana kalau kelasnya huruf besar semua? Ya bisa saja, tetapi itu jarang terjadi ya. Biasanya awalnya huruf besar, yang lainnya huruf kecil atau kecil semuanya. Nah, ini cara penulisan kelas di dalam PHP. Kemudian ada istilah yang namanya properti. Properti juga itu disebut atribut. Ya, jadi properti itu disebut juga dengan atribut, merupakan data yang ada dalam sebuah kelas. Ya, jadi datanya ada dalam sebuah kelas. Tadi ini kelas komputer, maka ini adalah merupakan properti. Nah, properti atau juga disebut dengan atribut, atau di dalam yang lain disebut dengan variabel. Kalau di dalam database itu disebut dengan field ya. Jadi ini merupakan properti. Nah, properti ini juga diawali dengan tanda string atau tanda dolar seperti ini yang mendefinisikan sebuah variabel. Dan sementara ini var merupakan perintah untuk mendefinisikan sebuah properti tersebut. Properti dari komputer itu bisa berupa merek, bisa berupa warna, jenis prosesor, ukuran layar, dan sebagainya. Itu adalah properti. Jika sudah terbiasa dengan pemrograman PHP, properti sebenarnya adalah variabel yang ada di dalam kelas. Semua aturan dan tipe data yang biasa diinput ke dalam variabel bisa diinput ke dalam properti. Aturan tata cara penamaan properti itu sama dengan aturan penamaan variabel. Nah, ini kan variabel ya. Aturan-aturan ini juga harus kita sudah pahami dan juga betul-betul ingat bagaimana syarat-syarat untuk membuat sebuah variabel. Nah, kalau coba kita lihat di sini ya, jadi ada underscore di sini. Ya, boleh seperti ini ya. Apabila variabel tersebut mengandung 2 kata. Dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau ini jangan lupa ya, titik koma. Nah, oleh karena itu properti ini harus ingat tentang konsep database. Kalau kita kaitkan dengan database, sekali lagi properti itu adalah field, ya, dan isi dari field itu adalah data. Kalau di database adalah record. Nah, ini ya. Jadi itu kalau yang berkaitan dengan properti. Nah, metode merupakan tindakan yang bisa dilakukan di dalam kelas. Nah, tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan? Kalau kaitannya dengan tindakan seperti ini, katakan menghidupkan komputer, mematikan, itu tindakan, metode namanya. Kalau nanti di pemrograman itu bisa simpan, edit, hapus, cari, cetak, nah itu juga disebut dengan metode. Artinya secara sederhana, metode itu merupakan sesuatu hal yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan di dalam pembuatan program ini. Hal apa saja yang bisa dikerjakan dan dikelompokkan sehingga itu bisa dipanggil nantinya. Nah, bila menggunakan analogi kelas komputer, maka contoh metode adalah menghidupkan, mematikan, dan berbagai tindakan yang lainnya. Metode sebenarnya adalah function yang ada di dalam kelas. Jadi makanya disebut dengan ini, lihat nih, function. Ada function. Jadi function itu atau fungsi itu
bisa kita kelompokkan tadi ya, kalau kita berkaitan dengan masalah pengolahan data, maka bisa kita buat function simpan data, function edit, function delete, function update, function cetak, function cari. Nah, semua itu adalah disebut dengan metode. Nah, jadi oleh karena itu masalah metode ini harus kita memahami tentang suatu aksi apa yang bisa dilakukan dan itu dikelompokkan gitu ya. Sehingga di dalam function atau fungsi ini tetap menggunakan kurung-kurung awal pembuka dan kurung-kurung awal penutup, dan di antara semuanya ini adalah perintah yang akan dijalankan oleh function itu ketika dipanggil. Semua fungsi dan sifat function ini bisa diterapkan ke dalam metode seperti argumen atau parameter. Nah, ada argumen ataupun parameter. Nah, itu mengembalikan suatu nilai atau dengan keyword return ya, dan lain-lain. Jadi maksudnya begini, nanti ada perintah di sini, lalu ada parameter nanti di sini di antara ya. Ini parameter itu kan bisa membawa suatu nilai ataupun juga menerima suatu nilai, dan juga nanti untuk mengembalikannya itu menggunakan perintah return. Itu maksudnya dari penjelasan ini. Ya, jadi kalau sudah ada parameter tentu pasti ada return, nilai balik ya. Kemudian objek. Objek adalah hasil cetak dari kelas. Ya, jadi hasil cetaknya atau hasil nyata dari kelas. Contohnya seperti ini tadi. Ini adalah kelas komputer. Kemudian ini ada objek. Yang ini ada tanda string di sini, tanda dolar mengatakan di sini komputer A merupakan new komputer. Artinya objek komputer A merupakan bagian dari kelas komputer. Begitu ya. Objek komputer B merupakan bagian dari kelas komputer. Artinya objek itu bisa banyak, ya, banyak jumlahnya, banyak jenisnya, dan semuanya itu di dalam kelas komputer, diklasifikasikan dan dikelompokkan di dalam komputer. Nah, itu yang dimaksudkan hal ini. Bila menggunakan analogi kelas komputer, maka objek itu dari kelas komputer dapat berupa ini, komputer A, komputer B, komputer C, dan lainnya, dan seterusnya ya. Sebanyak mana komputer itu, sebanyak itu juga lah objeknya, dan itu semua dikelompokkan dari dalam komputer. Objek dari kelas komputer memiliki seluruh ciri komputer, yaitu properti dan metodenya. Nah, jadi di dalam kelas itu ada yang disebut dengan properti dan juga metodenya. Ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya apa itu properti dan apa itu metode. Nah, kalau kita lihat di dalam database, maka kelas itu adalah tabel. Nah, ya, tabel. Sementara recordnya itu adalah disebut dengan objek. Nah, di dalam objek itu ada yang namanya field. Nah, fieldnya itu apa? Nah, itu tadi yang kita kenal dengan istilah properti. Nah, properti itu adalah fieldnya. Nah, sementara metodenya adalah untuk proses simpan, edit, hapus, cari, dan cetak. Itu metode. Proses mencetak objek dari kelas disebut dengan instansiasi atau dalam bahasa Inggrisnya instantiation. Ya, itu proses cetak atau proses menampilkan ke layar. Itu kan cetak itu bisa dikategorikan untuk menampilkan di layar, bisa juga cetak dalam arti memang ke printer. Nah, di kelas disebut dengan instansiasi ya. Pada PHP, proses instansiasi dilakukan dengan menggunakan keyword new. Nah, ini new. Jadi ada kata new di sini, itu disebut dengan instantiation atau instansiasi. Hasil cetakan kelas disimpan dalam variabel untuk selanjutnya digunakan dalam proses program. Jadi hasil ini, hasil cetakan ini tadi, itu disimpan dalam satu variabel. Nah, variabelnya apa? Nah, ini variabelnya ini kan. Ya, variabelnya.
Jadi ini untuk membuat suatu objek. Di sini ada kelas dan ini adalah objeknya. Dan di dalam kelas ini tadi kita bisa isi berupa properti atau atribut, ya. Nah, ini kita contohkan ya, untuk contoh membuat dan mengakses objek di dalam PHP. Nah, ini contoh buat objek. Nah, ini tadi ini tag PHP, jangan juga lupa ya untuk ini. Dan di sini ada kelas komputer. Nah, kelas komputer ini memiliki properti. Ini properti. Ya, properti ini ada dua, yaitu merek dan ukuran layar, yang didefinisikan sebagai sebuah variabel. Dari mana kita tahu variabel? Ada tanda string atau tanda dolar. Jadi ini disebut dengan properti. Ya. Kemudian juga di sini ada function. Jadi ada function, ada dua function atau metode. Yang pertama itu adalah function hidupkan komputer. Kemudian ada return, hidupkan komputer. Nah, ini ada kata return ini. Nah, tadi sudah dijelaskan jika ada function, maka ada return. Nilai pembaliknya apa? Apa nilainya di sini? Yaitu hidupkan komputer. Ada suatu nilai yang dibalikkan, yaitu hidupkan komputer. Kemudian ada function matikan komputer, maka return matikan komputer. Nah, ini nilai balik, maksudnya nilai yang dibawa atau juga nilai yang akan dikirim, gitu. Bisa juga return itu berupa perintah. Kalau ini berarti pesan yang ditampilkan di layar. Ya, ini kata return, ya, pesan. Atau juga mungkin tulisan, ya. Bisa juga perintah, ya. Tapi dalam kesempatan ini metodenya adalah menampilkan bacaan. Kemudian di sini untuk membuat objek, ya, atau instansiasi. Nah, ini ada string komputer A sama dengan new komputer. Artinya ini adalah objek bernama komputer A. Bahwa objek ini merupakan bagian daripada kelas komputer yang kita kenal dengan istilah instansiasi. Jadi objek yang ada di dalam kelas itu disebut dengan instansiasi. Nah, contoh-contoh yang lain bisa nanti dilihat atau kamu buat sendiri jika melihat suatu objek yang katakan kendaraan, kemudian objek misalnya lagi adalah objek kelas mahasiswa, mungkin ada kelas dosen, atau mungkin ada kelas meja misalnya. Nah, itu bisa dikelompokkan objek, ya. Jadi kelas itu sebenarnya mengelompokkan objek. Nah, itu kira maksudnya itu. Jadi kumpulan-kumpulan objek itu kita dapat kelompokkan dalam bentuk kelas. Dan objek-objek tadi itu memiliki yang disebut dengan properti. Nah, properti inilah yang kita harus buat sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan keperluan. Nah, kalau ini kan cuma dua, merek dan ukuran layar. Bisa nggak ada yang lain? Bisa saja. Misalnya adalah jenis prosesor, jumlah memori, kemudian hard disk, itu bisa ditambahkan, ya. Nah, itu disebut dengan properti. Ya, properti-properti itu juga nanti bisa diisi nilainya yang kita kenal kalau dalam database itu record, gitu ya. Sementara kalau properti tadi adalah field. Nah, kalau kita melihat lagi coding ini, tentu pengembangan dari coding sebelumnya. Sini sudah mulai lengkap, ya. Jadi ini cara mengakses objek sebenarnya adalah cara untuk mengakses isi. Ini sudah mulai ada isinya dari sebuah objek, yaitu properti dan metode. Jadi di dalam kelas itu atau di dalam objek itu ada yang disebut dengan konten. Ya, konten ini tentu berisi tentang objek, bisa berisi properti dan metodenya. Nah, kita lihat contoh ini, kelas komputer. Ini tadi sudah saya jelaskan mengenai merek, ukuran, ya. Ini adalah properti, sementara ini adalah metode. Ada dua, hidupkan komputer dan matikan. Nah, di sini kita membuat objek baru, ada di sini objek, yaitu komputer A sama dengan komputer.
Nah, propertinya apa? Komputer A ini ada tanda garis, lalu ada tanda panah atau tanda lebih besar. Inilah yang disebut dengan pemrograman berorientasi objek. Karena sudah ini pasti objeknya dan ini adalah propertinya gitu. Ya, jadi ini komputer A merupakan objek baru dari kelas komputer. Ya, ini maksudnya begitu ya. Ini objek komputer A merupakan objek komputer yang baru. Ya, gitu ya. Jadi ini kelas komputer ya, memiliki objek yang baru. Nah, di dalam objek yang baru ini atau di dalam objek komputer A ini ada properti. Nah, ini propertinya, yaitu komputer A memiliki merek misalnya Asus. Komputer A memiliki ukuran layar 14 inch. Nah, ini yang disebut tadi bahwa properti membawa suatu nilai atau berisi suatu nilai. Apakah itu nanti berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa string dan sebagainya. Kemudian bisa ditampilkan ke layar. Ini tampilkan properti dengan perintah bhp echo komputer A, kemudian diikuti dengan ini tanda objek dan ini adalah tanda properti. Jadi nanti yang dipanggilnya properti ini, tapi yang tampil adalah Asus. Demikian juga misalnya untuk komputer A, lalu ukuran layar. Di sini tadi ada ukuran layar, bahwa yang akan dipanggil adalah nilai dari 14 inch. Kemudian tampilkan metode. Nah, metodenya tampilkan. Nah, kalau ini kan langsung ya seperti ini, echo string komputer A, kemudian ada tanda seperti ini merujuk kepada atau memanggil yang namanya function hidupkan komputer, atau dikenal dengan istilah tadi apa itu metode. Nah, ya metode ini namanya, ini metode. Jadi dipanggil ya. Dan apa yang dikerjakannya nanti dan apa yang ditampilkan itu tulisan ini di layar. Ya, kemudian juga metode yang kedua yaitu komputer A juga, tapi untuk matikan komputer. Nah, itu dia. Jadi bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Nah, itu namanya metode. Jadi coba kita lihat di sini bahwa kelas-kelas tersebut nanti juga akan berisi yaitu objek, berisi properti, berisi metode. Nah, itu ya. Jadi itulah ya cara sederhana ya untuk membuat sebuah kelas di mana di sini ada kelas komputer. Nah, coba nanti kamu pelajari juga bahwa ada objek-objek yang lain yang bisa diklasifikasikan, misalnya kelas kelas hewan. Nah, kelas hewan itu juga banyak ya jenisnya, bisa jadi sebuah objek gitu ya. Nah, untuk aplikasi ya, yang digunakan untuk mempraktekkan PBO ini yaitu tentu menggunakan Windows 10, bisa juga menggunakan Windows 8 ya. Jadi ada juga nanti aplikasi untuk mesin websitenya yaitu menggunakan XAMPP ya. Di dalam XAMPP itu minimal yang digunakan adalah PHP 7.3 dan menggunakan database MySQL. Nah, itu boleh ya. Selain XAMPP juga boleh, bisa menggunakan WAM, bisa juga menggunakan yang lain-lainnya ya. Ya mungkin ada yang bisa kamu gunakan, tapi saya lebih suka menggunakan XAMPP. Ya minimal PHP-nya 7.3 ya. Kemudian editor yang boleh kita gunakan atau untuk mengetikkan coding itu ya bisa menggunakan Visual Studio Code, bisa menggunakan Notepad++, bisa menggunakan Rapid PHP, bisa menggunakan WebStorm dan lain-lain. Ini adalah editor ya. Nah, editor-editor ini bisa dipilih sesuai dengan keinginannya masing-masing, mana yang lebih familiar dengan menggunakan aplikasi editor ini ya. Kalau saya sih lebih semuanya ini adalah saya bisa gunakan ya, bisa saling-saling bertukar-tukaran ya, mana yang mau dipakai, mau Visual Studio Code, bisa pakai Notepad++, bisa Rapid PHP, mungkin WebStorm ya, tentu itu bisa
kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan juga kesukaan kita terhadap aplikasi ini ya, mana yang lebih mudah bisa dipahami gitu ya. Jadi itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mempraktekkan pemrograman berorientasi objek ini. Bisa kamu gunakan, bisa kamu install di laptop ataupun di komputernya masing-masing ya. Jadi itu ya untuk masalah PBO ini. Jadi secara teoriti kita pelajari, namun secara prakteknya belum ya. Oleh karena itu belum ada kita praktikum. Jadi ini saja yang saya sampaikan untuk masalah materi pemrograman berorientasi objek yang kita pelajari di 1 semester ke depan ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.